Indonesia berduka. Dunia persilatan kehilangan putra terbaiknya. Edi Marzuki Nalapraya, maestro pencaksilat, telah berpulang. Beliau wafat pada tanggal wafat Edi Marya, tempat wafat Edi Marzuki Nalapraya. Kehadirannya meninggalkan jejak yang tak tergantikan dalam perkembangan pencaksilat, baik di kancah nasional maupun internasional. Sosok Edi Marzuki Nalapraya tak bisa dipisahkan dari dunia persilatan Indonesia. Dedikasinya dalam memajukan pencaksilat telah mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Perjalanan hidupnya didedikasikan untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya leluhur ini. Pria kelahiran Tanjung Priok, Jakarta, pada 6 Juni 1931 ini sudah mengenal pencaksilat sejak usia belia. Ketertarikannya semakin kuat saat menyaksikan para pendekar silat berjuang melawan agresi militer Belanda di tahun 1947. Sejak saat itu, tekadnya untuk mendalami pencaksilat semakin bulat. Edi Marzuki Nalapraya bukanlah sekadar praktisi pencaksilat. Lebih dari itu, beliau adalah seorang vision yang bermimpi besar untuk pencaksilat. Beliau bercita-cita menjadikan pencaksilat sebagai warisan budaya dunia yang diakui dan dipelajari oleh seluruh masyarakat global. Edi Marzuki Nalapraya adalah sosok sentral dalam pengembangan organisasi pencaksilat di Indonesia. Kepemimpinannya yang visioner dan dedikasi tinggi telah membawa pencaksilat ke level yang lebih tinggi. Di bawah arahannya, pencaksilat Indonesia mengalami perkembangan pesat dan semakin dikenal dunia. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah mendirikan Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI pada tahun 1948. Organisasi ini menjadi wadah pemersatu berbagai aliran pencaksilat yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan menyatukan visi dan misi, IPSI di bawah kepemimpinan Edi Marzuki Nalapraya berhasil menorehkan prestasi gemilang di kancah nasional maupun internasional. Tak hanya fokus pada pengembangan di dalam negeri, Edi Marzuki Nalapraya juga gencar memperkenalkan pencaksilat ke seluruh dunia. Upaya gigihnya membuahkan hasil manis dengan terbentuknya Persekutuan Pencaksilat Antarabangsa atau Persilat pada tahun 1980. Organisasi ini menjadi jembatan penghubung bagi para pecinta pencaksilat dari berbagai negara untuk saling bertukar ilmu dan berkompetisi secara sportif. Di bawah kepemimpinan Edi Marzuki Nalapraya, Persilat berkembang pesat dan berhasil menghimpun puluhan negara sebagai anggotanya. Kiprahnya dalam melebarkan sayap pencaksilat hingga ke mancanegara membuatnya dijuluki sebagai Bapak Pencaksilat Dunia. Sebuah gelar yang pantas disematkan pada sosok yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kemajuan pencaksilat. Tak kenal lelah, Edi Marzuki Nalapraya terus berjuang memperkenalkan pencaksilat ke seluruh penjuru dunia. Berkat kegigihannya, pencaksilat kini telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Sebuah pencapaian yang tak lepas dari kerja keras dan dedikasi beliau selama puluhan tahun. Salah satu langkah strategis yang dilakukan Edi Marzuki Nalapraya adalah memperjuangkan pencaksilat untuk dipertandingkan di SEA Games. Usahanya membuahkan hasil manis ketika pencaksilat dipertandingkan untuk pertama kalinya di SEA Games 1987. Sejak saat itu, pencaksilat menjadi salah satu cabang olahraga yang rutin dipertandingkan di ajang olahraga multi-event terbesar di Asia Tenggara tersebut. Tak hanya di Asia Tenggara, Edi Marzuki Nalapraya juga gencar mempromosikan pencaksilat di benua biru. Beliau menginisiasi kejuaraan pencaksilat di berbagai negara Eropa pada tahun 2008. Dedikasinya yang tinggi dalam mengembangkan pencaksilat di Eropa mengantarkannya meraih gelar Bapak Pencaksilat Eropa di Swiss. Perjuangan Edi Marzuki Nalapraya dalam mengangkat derajat pencaksilat di mata dunia tak henti di situ. Puncaknya, pada 12 Desember 2019, UNESCO secara resmi mengakui pencaksilat sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan untuk tradisi pencaksilat Indonesia. Sebuah pengakuan dunia yang menjadi bukti nyata bahwa pencaksilat merupakan warisan budaya yang luhur dan patut dilestarikan. Dedikasi dan kontribusi Edi Marzuki Nalapraya untuk pencaksilat mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berbagai penghargaan dan gelar kehormatan diterimanya sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya dalam melestarikan dan mengembangkan warisan budaya Indonesia.
Salah satu penghargaan bergengsi yang pernah diterimanya adalah KONI Lifetime Achievement Award in Sports. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI Purn Marciano Norman, pada 6 Juli 2022. Sebuah pengakuan atas dedikasi dan kontribusi luar biasa Edi Marzuki Nalapraya terhadap kemajuan olahraga Indonesia, khususnya pencaksilat. Penghargaan lain yang tak kalah membanggakan adalah gelar kehormatan dari Pemerintah Republik Indonesia. Atas jasa-jasanya dalam melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa, Edi Marzuki Nalapraya dianugerahi gelar Bintang Budaya Paramadharma. Gelar ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi dari negara kepada putra-putri terbaik bangsa yang telah berjasa luar biasa di bidang kebudayaan. Berbagai penghargaan yang diterima Edi Marzuki Nalapraya merupakan bukti nyata bahwa dedikasi dan kontribusinya untuk pencaksilat dianugerahi gelar Bintang Budaya Paramadharma. Gelar ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi dari negara kepada putra-putri terbaik bangsa yang telah berjasa luar biasa di bidang kebudayaan. Section 5. Wacana ekstrakurikuler wajib pencaksilat di sekolah-sekolah Jakarta. Kepergian Edi Marzuki Nalapraya meninggalkan duka mendalam bagi dunia persilatan Indonesia. Namun semangat dan dedikasinya terus menginspirasi banyak pihak untuk melanjutkan perjuangannya dalam melestarikan dan mengembangkan pencaksilat. Salah satunya adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa Edi Marzuki Nalapraya, Rano Karno mempertimbangkan untuk mewajibkan pencaksilat sebagai ekstrakurikuler di sekolah-sekolah di Jakarta. Wacana ini merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam melestarikan warisan budaya bangsa. Rano Karno menilai pencaksilat bukan hanya sekadar olahraga bela diri, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur yang penting ditanamkan kepada generasi muda. Melalui pencaksilat, siswa diajarkan tentang kedisiplinan, rasa hormat, dan menjunjung tinggi sportivitas. Nilai-nilai ini diyakini dapat membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang tangguh dan berbudi pekerti luhur. Wacana ini mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Banyak pihak menilai langkah ini tepat untuk menjaga kelestarian pencaksilat dan menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda. Diharapkan, melalui ekstrakurikuler pencaksilat, siswa dapat lebih mengenal dan mencintai warisan budaya bangsa. Edi Marzuki Nalapraya telah meninggalkan warisan berharga bagi bangsa Indonesia. Dedikasi dan kontribusinya yang tak kenal lelah telah menghantarkan pencaksilat menjadi warisan budaya dunia yang diakui UNESCO. Generasi muda Indonesia patut berbangga memiliki sosok panutan seperti Edi Marzuki Nalapraya. Beliau adalah teladan nyata bagaimana semangat juang, dedikasi, dan cinta tanah air dapat mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Semangat Edi Marzuki Nalapraya dalam memajukan pencaksilat harus terus digelorakan. Generasi muda Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan pencaksilat agar tetap lestari dan mendunia. Pencaksilat bukan sekadar olahraga bela diri. Lebih dari itu, pencaksilat mengajarkan kita tentang filosofi hidup yang luhur. Nilai-nilai seperti rasa hormat, kesopanan, keberanian, dan sportivitas tertanam kuat dalam setiap gerakan pencaksilat. Pencaksilat mengajarkan kita untuk senantiasa rendah hati dan menghormati orang lain. Prinsip ini tercermin dalam setiap etika dan tata krama yang diajarkan dalam pencaksilat. Siswa diajarkan untuk menghormati guru, senior, dan teman latihan. Lebih dari itu, pencaksilat juga mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan. Semangat ksatria yang dijunjung tinggi dalam pencaksilat mendorong setiap individu untuk berani melawan ketidakadilan dan membela yang lemah. Semangat Edi Marzuki Nalapraya dalam memajukan pencaksilat harus terus digelorakan. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk menjaga api semangat pencaksilat tetap berkobar, baik di kancah nasional maupun internasional. Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi para atlet pencaksilat. Pembinaan atlet sejak usia dini juga perlu ditingkatkan agar regenerasi atlet pencaksilat Indonesia terus berlanjut. Promosi pencaksilat ke seluruh dunia juga harus terus digencarkan. Penyelenggaraan festival, seminar, dan kejuaraan pencaksilat tingkat internasional
dapat menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan pencaksilat kepada masyarakat global. Edi Marzuki Nalapraya telah berpulang. Namun, semangat dan dedikasinya dalam memajukan pencaksilat akan selalu dikenang. Tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga, melestarikan, dan mengembangkan pencaksilat agar tetap lestari dan mendunia. Mari kita lanjutkan perjuangan beliau untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui pencaksilat.